Budak Bayangan 1021 Jatuhnya Falcon Scott, 39. Suara mantra bergema di kegelapan lautan yang tak terbatas, membuat Sunni bergidik. Kamu telah membunuh Corrupted Terror, Sibyl of the Fallen Grace. Bayanganmu semakin kuat. Saat tubuh berkerudung itu melayang ke bawah, terbungkus sutra putih yang melambai, satu bisikan terakhir terdengar di telinganya, Anda telah menerima memori. Teror jatuh, semakin dalam ke jurang yang dingin. Sunni melirik untuk terakhir kalinya pada bunga pucat dari kain kafan besar, mengetahui bahwa itu akan segera dikonsumsi selamanya oleh kedalaman yang gelap. Kemudian, dia berbalik dan dengan lelah mendorong dirinya ke arah yang berlawanan. Sunni sedang tidak dalam kondisi prima. Pikirannya perlahan-lahan pulih dari serangan mental yang mengerikan, tetapi kepalanya berada dalam pergolakan sakit kepala karena menangkap sekilas permadani takdir. Tubuhnya terasa lemas dan meriang, masih menderita serangan balik menguras semua esensinya. Ada juga sisa-sisa trauma yang disebabkan oleh menyentuh gerbang mimpi buruk. Sunni merasa seperti akan mengeluarkan paru-parunya. Menahannya bukanlah tugas yang mudah. Namun, sedikit kegembiraan yang gelap dan muram masih berhasil mengatasi mati rasa dingin yang menyelimuti pikirannya yang babak belur. Saya melakukannya. Aku membunuh benda keji itu. Pada akhirnya, dia mengakhiri teror dengan tangannya sendiri. Noda dari pertemuan pertama mereka yang membawa malapetaka belum terhapus, tetapi kegagalannya di LO49 telah dibenarkan sekarang. Atau lebih tepatnya, jika dia berhasil kembali ke permukaan hidup-hidup, yang melihat hamparan laut yang gelap di sekelilingnya, Sunni tidak yakin bisa melakukannya. Kutukan teror. Sibyl of the Fallen Grace sudah mati dan hanyut tak bernyawa ke kedalaman tanpa cahaya. Namun, budaknya tidak binasa bersama tuannya. Mereka tampak tanpa arah dan kehabisan tenaga, tetapi masih ada hampir 100 dari mereka yang tersisa. Dalam kondisinya saat ini, dan terutama tanpa pesona aktif tangkapan gesit, Sunni tidak menganggap peluangnya melawan makhluk itu tinggi. Seringai gelap mengubah wajahnya yang pucat. Esensi, aku butuh esensi. Meski mengetahui bahwa itu tidak akan cukup, Sunni menyingkirkan topeng penenun dan lentera bayangan. Aliran kecil esensi jatuh ke gurun gersang jiwanya yang terkuras, dan langsung dikonsumsi oleh tubuhnya. Perasaan lemah berkurang sedikit, tetapi tidak cukup untuk mengubah situasi. Para troll sudah mulai sadar, mata kosong mereka mengintip melalui genangan air gelap ke arah Sunni, Bloodwave, dan Naif. Beberapa mulai bergerak ke arah mereka, penuh dengan niat membunuh. Bloodwave dan Naif. Sunni melirik teman-temannya, berharap melawan semua harapan untuk melihat mereka di atas. Naif masih tertegun, terbawa arus dengan lesu. Orang suci, bagaimanapun. Saat Sunni memperhatikan, paus pembunuh yang mengerikan itu tersentak, lalu menyentakkan kepalanya ke samping. Rentang kain putih yang masih melilitnya terlepas, memperlihatkan mata biru binatang besar yang bersinar itu. Untuk sesaat, mereka tampak bingung, tetapi kemudian kecerdasan tajam bersinar menembus kabut kebingungan, melenyapkannya. Geraman marah keluar dari mulut Bloodwave saat dia menatap sisa-sisa teror yang tenggelam dan segerombolan budak yang dibebaskan yang mendekat. Orang suci itu bertahan sejenak, lalu menggerakkan tubuh raksasanya dan melindungi Sunni dari musuh dengan masanya yang besar. Rahang besar itu patah, menghancurkan yang tercepat dari makhluk mimpi buruk yang mendekat. Kemudian, paus pembunuh itu melesat ke depan untuk menemui mereka yang lain. Dalam beberapa menit berikutnya, pembantaian sepihak terjadi di kedalaman yang gelap.
Sunni menyadari dalam beberapa detik pertama bahwa keikutsertaannya tidak diperlukan. Alih-alih menghalangi, dia berenang mendekati Naif, menangkapnya, dan menyeret keduanya menjauh dari medan perang yang mendidih. Sunless. Suara Nightwalker terdengar lemah di benaknya, tapi setidaknya dia sadar. Sunni mengangguk, lalu membalikkan mereka berdua sehingga Naif bisa melihat pamannya melenyapkan para budak itu. Setelah beberapa detik hening, dia mendengar suara Nightwalker lagi. Apa? Tentang teror. Sunni berpikir sejenak, lalu menyeret jarinya ke leher. Ah, bagus. Mereka berdua menyaksikan dalam diam saat Bloodwave mencabik-cabik 100 kekejian. Menyaksikan orang suci beraksi adalah pengalaman yang menenangkan untuk sedikitnya. Sunni bergidik membayangkan harus melawan seseorang seperti itu secara langsung. Namun, teror LO49 telah berurusan dengan transenden yang menakutkan, hanya untuk akhirnya ditangani oleh Sunni. Jadi, jangan besar kepala sekarang. Sunni sangat yakin bahwa Mordred telah membunuh seorang suci. Namun, mengetahui betapa jahatnya iblis itu, bentrokan itu mungkin juga bukan pertempuran langsung. Di sisi lain, Sunni dapat dengan mudah membayangkan Pangeran Ketiadaan melakukan hal itu dan menghancurkan seorang transenden dalam pertarungan langsung, entah bagaimana. Untuk menakuti musuh-musuhnya yang lain dan menghancurkan keinginan mereka. Akankah Sunni dapat melakukan hal yang sama? Aku tidak punya alasan untuk mencari tahu. Dia tidak punya keinginan untuk membunuh orang suci. Jika ada, Sunni ingin memiliki lebih banyak dari mereka, semakin banyak, semakin meriah. Posisi tentara pertama di Antartika Timur jauh lebih baik daripada di sini, di neraka terkutuk ini, dan tentara kedua sudah dalam perjalanan. Namun, Chain of Nightmares masih jauh dari selesai. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang? Butuh Bloodwave tidak lebih dari 2 menit untuk memusnahkan trolls. Sunni mengira orang suci itu akan beristirahat sebentar setelah harus melawan teror-teror dan antek-anteknya, tetapi pemangsa besar itu tidak membuang waktu. Kembali ke tempat Sunni dan Naif mengambang, dia mengamati kedua master dengan salah satu mata besarnya yang bersinar, lalu bergeser sedikit. Sirip tinggi yang mereka tunggangi ke kedalaman sekarang tepat di depan mereka. Sunni membantu Naif menemukan pegangan, lalu dengan lelah mencengkeram armor baja itu sendiri. Saatnya kembali. Bentuk pucat dari teror yang terbunuh telah lama menghilang dari pandangan, dilahap oleh kedalaman tanpa cahaya. Mayat para troll yang hancur masih melayang di sekitar mereka, perlahan terbawa arus. Mengabaikan mereka, paus pembunuh raksasa itu berteriak dan melesat ke depan. Kali ini, dia bergerak ke atas. Budak Bayangan bab 1022 Jatuhnya Falcon Scott, 40. Dalam perjalanan kembali, Sunni tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur ke dalam. Dia tidak tahu apa yang terjadi di permukaan, apakah benteng pelabuhan masih berdiri, apakah Devouring Cloud telah menembus tembok kota. Gagasan tentang dunia di luar jurang samudra yang dingin, gelap, bisu, dan menindas tampak aneh dan jauh. Kemungkinan besar, dia harus bertarung lagi segera setelah Bloodwave mengirim mereka ke bawah tembok Falcon Scott. Namun, Sunni terlalu lelah, baik secara fisik maupun mental, untuk peduli. Dia hanya ingin melupakan segalanya dan istirahat, setidaknya untuk sementara. Untungnya, paus pembunuh itu tampaknya bergerak lebih lambat saat mereka naik dari kedalaman. Itu, kemungkinan besar, dilakukan untuk kepentingan Sunni dan Naif, meskipun mereka adalah master, pada dasarnya mereka masih manusia. Tidak ada yang meninggal karena penyakit dekompresi,
tetapi penyakit itu dapat menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh mereka yang sudah tegang dan babak belur. Sebenarnya, Sunni tidak yakin apakah dia rentan terhadap tikungan, mengingat betapa aneh dan uletnya darahnya. Namun, dia menyambut baik momen jeda singkat itu. Suram dan tidak berubah, samudra gelap tetap sama saat mereka mundur dari kedalamannya yang dingin. Satu-satunya perbedaan yang bisa dirasakan Sunni adalah berkurangnya tekanan yang membebani dirinya secara perlahan dan bertahap seperti lempengan batu. Setiap menit, tubuhnya tampak menjadi sedikit lebih ringan, dan bernapas sedikit lebih mudah. Dia menutup matanya, membiarkan arus dingin membawanya. Benar, ada sebuah memori. Aku harus mungkin mempelajarinya sebelum kita kembali ke medan pertempuran. Sunni tidak dalam kondisi untuk bertarung, tapi dia mungkin tidak punya pilihan selain segera bergabung dalam pertempuran. Dia harus menggunakan keuntungan apapun di sana. Dia memanggil rune dan melihat mereka berkilauan dalam kegelapan, perlahan membentuk menjadi bentuk yang koheren. Sebelum mengalihkan perhatiannya ke kenangan, dia memeriksa daftar bayangan sebentar. Baik Sein dan Nikmah tampaknya masih hidup. Lega, Sunni mendesah mental dan mendongak. Satu set rune baru muncul di akhir daftar kenangannya. Memori, kain kafan senja tanpa anugerah. Dia berlama-lama sejenak. Hah, itu adalah memori kedua di gudang senjatanya yang diberi nama sesuai dengan pakaian penguburan. Apakah mantra itu mencoba menyindir sesuatu? Terlalu apatis untuk peduli, Sunni mengangkat bahu dan terus membaca. Peringkat memori, transenden. Tingkat memori, V. Jenis memori, baju besi. Ia memejamkan matanya lagi, sejenak. Memori transenden tingkat ke-6 adalah yang terkuat yang pernah dia terima setelah membunuh musuh. Tentu saja, karena Sibyl of the Fallen Grace adalah musuh terkuat yang pernah dia bunuh. Ada juga bibit burung pencuri keji, tetapi Sunni tidak benar-benar menganggap kemenangan itu sebagai pembunuhan yang benar dan diperoleh dengan jujur. Bagaimanapun, Shroud of Graceless Dust harus menjadi memori yang sangat kuat. Dan itu juga sebuah armor, sesuatu yang sangat tidak dia miliki saat ini. Beruntung, agak terdorong, dia membuka matanya dan melihat kembali ke rune. Deskripsi memori, She-Bills adalah pewarta para dewa dan saluran rahmat ilahi. Banyak misteri diketahui oleh mereka, begitu pula banyak kebenaran. Namun, ada satu makhluk yang tahu lebih banyak, Ketif yang tidak tahu malu, Demon of Dread. Dia tahu setiap kebenaran yang ada, karena dia tahu ketakutan semua orang, bahkan ketakutan para dewa. Maka, mencari keselamatan dari akhir, para Sibyl meninggalkan alam fana dan membimbing orang-orang mereka dalam perjalanan yang panjang dan sulit. Mereka membawa mereka jauh, melintasi tanah yang dikonsumsi oleh perang. Ke makam Ariel. Saya pikir Anda harus melihatnya di sana, mereka menemukan penghiburan, keamanan, dan perlindungan. Belakangan, suara para dewa menjadi hening satu demi satu, hanya menyisakan kesunyian yang luas dan mengerikan. Begitulah cara Sibyl merangkul muara, dan begitulah cara mereka jatuh. Sunni mengerutkan kening. Pria itu lagi. Saat ini, dia sangat yakin bahwa wilayah alam mimpi tempat rantai mimpi buruk berasal, dan piramida hitam yang tersembunyi di dalamnya, ada hubungannya dengan Ariel, iblis ketakutan. Apakah piramida itu benar-benar makamnya? Bagaimana seorang Desmond akan mati, dan siapa yang akan membangunkan kuburan yang mewah untuknya? Dan apa hubungannya sungai besar yang konon mengalir ke masa lalu dengan semua itu? Muaranya disebutkan dalam deskripsi Stiflet Scream sebagai tempat di mana rahasia mengerikan disembunyikan.
Apakah ini muara yang sama? Para Sibyl rupanya adalah semacam orakel yang menerima wahyu dari para dewa. Begitu para dewa mati, wahyu itu jelas berhenti. Waktunya tidak masuk akal, karena makam Ariel tampaknya sudah ada jauh sebelum itu. Gaib. Dengan desahan lelah, Sunni berusaha mengabaikan segudang pertanyaan dan mengalihkan perhatiannya pada pesona senja tanpa anugerah. Tidak kurang dari 6 dari mereka, mantra, Blessing of Mind, Blessing of Soul, Blessing of Spirit, Blessing of Flesh, Sublime Silk, berkah senja. Agak menyegarkan, dia mempelajari deskripsinya, Blessing of Mind, deskripsi pesona, memori ini meningkatkan ketajaman mental seseorang. Blessing of Soul, deskripsi enchantment, memori ini meningkatkan kecepatan pengisian esensi jiwa pasif seseorang. Blessing of Spirit, deskripsi pesona, memori ini meningkatkan kemampuan seseorang untuk bertahan dan pulih dari kelelahan mental. Blessing of Flesh, deskripsi pesona, memori ini meningkatkan kemampuan seseorang untuk bertahan dan pulih dari kelelahan fisik. Sublime Silk, deskripsi pesona, memori ini ditenun dari sutra mistis yang luhur. Itu tahan dan memiliki kemegahan yang indah. Berkah senja, deskripsi pesona, kenangan ini membawa berkah senja, Sibyl terakhir dari muara. Pemakainya dapat menjalin hubungan mental dengan makhluk lain untuk mendengar suara dan pikirannya, atau membuatnya didengar. Sunni mengedipkan mata beberapa kali, lalu dengan apatis mengabaikan rune-rune itu. Yah, menurutku itu jackpot. Kafan senja anggun memang merupakan kenangan yang luar biasa. Nilainya hanya meningkat dengan fakta bahwa semua kecuali yang terakhir dari pesonanya bersifat pasif, kasus yang jarang terjadi untuk kenangan dari peringkat yang lebih tinggi. Pakaian sutra akan meningkatkan pemikiran Sunni, generasi esensi pasif, serta membuatnya tidak mudah lelah dan pulih dari kelelahan lebih cepat. Dia juga bisa berkomunikasi dengan orang lain. Atau mungkin bahkan makhluk, secara telepati, yang merupakan kemampuan yang sangat berharga. Jika ada satu hal tentang Graceless Dust yang membuat Sunni merasa sedikit menyesal, hal itu tampaknya tidak berorientasi pada pertempuran, dan malah memberi pemakainya kegunaan yang besar di luarnya. Itu tidak terlalu aneh, karena ada banyak kenangan tipe armor seperti itu. Tetap saja, yang transenden, meski terbuat dari kain, bukan baja, tidak akan terlalu lusuh. Dan dia sudah berpikir tentang bagaimana menggunakan Blessing of Dust untuk menyebabkan kejutan mental yang hebat pada orang-orang. Sunni punya banyak pengalaman mengerikan untuk dibagikan melalui hubungan mental. Saat dia memikirkan hal itu, suhu lautan di sekitarnya berubah secara halus. Mendongak, Sunni bisa melihat cahaya redup menembus massa air. Mereka mendekati permukaan. Budak Bayangan bab 1023 Jatuhnya Falcon Scott, 41. Sunni berbaring ke pantai dan berbaring sebentar di bebatuan dingin pantai berkerikil, terengah-engah. Sangat menyenangkan untuk berbaring di tanah yang kokoh lagi, tetapi pada saat yang sama, tubuh terasa berat dan tidak praktis. Sebagian karena menghabiskan beberapa waktu di kedalaman lautan, dan sebagian karena dia masih lelah dan kekurangan esensi. Terkutuklah, dia memiliki akal sehat yang tersisa, paling tidak, untuk membiarkan satu bayangan meluncur dari tubuhnya dan melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada musuh di sekitarnya. Tidak ada. Setidaknya tidak dekat. Hanya ada Naif, yang tampaknya sedikit lebih baik daripada Sunni. Nightwalker menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu perlahan duduk. Kami benar-benar berhasil. Dewa, aku benar-benar tidak berharap untuk hidup melalui yang satu ini.
Dia melirik Sunni, menerima isyarat konfirmasi yang samar. Sunni berbagi perasaan itu. Naif menahan bahunya sesaat, lalu bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu yang tidak wajar dalam suaranya, lagi pula, bagaimana kamu bisa membunuh kengerian itu? Serangan mental yang menghancurkan. Bahkan paman gagal menahannya. Sunni tetap tidak bergerak selama beberapa detik, mendorong dirinya dari tanah dengan erangan lelah, dan menatap ke atas Knight dengan muram. Meludahkan mutiara esensi, dia kemudian meringis dan berkata, kurasa itu hanya takdir, iblis itu dituju untuk mati di tangan, jadi takdir membantuku membunuhnya. Naif tersenyum lemah, lalu memalingkan muka. Tidak pernah menganggapmu sebagai seorang fatalis. Saat itulah sosok ketiga bangkit dari udara. Bluetwave berjalan ke pantai, matanya berkilat dengan nuansa biru tua dan nila. Tetesan air mengalir di kulit eboni halusnya, kontur otot baja terlihat jelas di bawahnya. Orang suci itu terdiam beberapa saat, melihat ke kejauhan. Kemudian, dia menghela napas, dan tiba-tiba menghilang. Angin kencang menghempaskan kerikil ke udara, membuat Sunni menutupi wajahnya dengan tangannya. Apa? Berapa kecepatan itu? Dia menurunkan tangannya dan melihat ke arah di mana Bluetwave berlari. Perlahan, wajahnya menjadi diam. Tidak, suara Naif terdengar kalah. Pantai di sekitar mereka kosong. Di sana-sini, beberapa makhluk mimpi buruk yang mati tergeletak di tanah, darah mereka mengepul dalam dingin. Kepingan salju menari di udara saat jatuh dari langit yang kosong. Tidak ada binatang buas yang terlihat, dan raungan meriam di kejauhan jauh lebih tenang daripada ketika mereka pergi. Semua pertanda baik. Namun, ilusi kedamaian hancur saat melihat benteng pelabuhan yang menjulang agak jauh. Sebagian besar temboknya robek dan runtuh, dan sebagian besar lampu yang menerangi benteng sekarang gelap. Ada gerakan di celah itu, siluet yang tampak seperti orang berjalan di antara puing-puing dengan langkah goyah. Selain itu, Sunni tidak bisa melihat apa-apa lagi. Mengingat pemandangan kerumunan besar pengungsi yang ketakutan meringkuk di halaman, dia merasa hatinya menjadi dingin. Pertempuran sudah berakhir, setidaknya. Kalau tidak, Bluetwave pasti sudah mengamuk di antara kekejian yang tersisa. Kapal-kapal yang berlabuh di dekat benteng juga masih utuh. Kerusakan apapun yang telah terjadi pada pelabuhan tidak sampai kepada mereka. Sunni berdiri dengan terhuyung-huyung, lalu melepaskan Essence Pearl dan Nimble Catch. Benang hitam mengelilingi tubuhnya, segera berubah menjadi kain abu-abu kain kafan dalang. Melirik Nightwalker yang kecewa, dia berkata datar, saya pikir Anda harus melihatnya, ayo pergi. Mereka berdua perlahan berjalan menuju benteng. Saat mereka mendekat, lebih banyak detail terlihat. Tubuh para troll berserakan di tanah, hancur dan tercabik-cabik. Jumlah mereka di sini jauh lebih banyak daripada yang melindungi teror. Ribuan dari mereka, semuanya terbunuh meskipun memiliki kekuatan yang mengerikan. Tampaknya para pembela benteng tidak menyerah bahkan 1 meter pun dari pendekatan tanpa membuat kekejian membayar harga yang mahal. Sunni melihat segala jenis makhluk mimpi buruk di antara para penjahat yang ditebang, beberapa di antaranya cukup besar untuk membuatnya menggigil. Ada juga tubuh manusia di antara mereka, mantan penduduk L049, yang akhirnya menemukan tempat peristirahatan terakhir mereka ribuan kilometer jauhnya dari pangkalan penelitian yang jauh. Mungkin mereka juga akan senang berbaring di tanah yang kokoh lagi, bukannya mengambang tanpa henti di jurang samudra yang tak bercahaya. Ketika Sunni dan Naif berjalan lebih dekat ke dinding benteng yang telah diterobos,
mereka juga melihat mayat tentara angkatan darat pertama di antara orang-orang mati. Manusia biasa terbangun. Jumlah mereka terlalu banyak untuk dihitung. Sunni merasakan perasaan pahit mencengkeram hatinya. Ini juga merupakan bagian dari kemenangannya. Dia bangga, gembira, dan gembira setelah membunuh teror-teror yang dibenci, senang menerima memori yang kuat. Namun, kemenangannya dimungkinkan karena sebagian besar penjaga yang tenggelam dari makhluk itu telah ditarik oleh para pembela pelabuhan. Saat Sunni melawan Shibil di kedalaman lautan, pria dan wanita ini sekarat di sini di pantai untuk memberinya kesempatan bertarung. Itu tidak mengurangi pencapaiannya. Namun, itu menempatkannya dalam perspektif sangat kejam. Tiba-tiba, Sunni teringat sesuatu yang dikatakan Master Jet kepadanya, bertahun-tahun yang lalu, saat mengantarnya ke gerbang akademi. Tidak ada yang bisa bertahan di alam mimpi sendirian. Dunia terjaga, tidak ada bedanya dengan alam mimpi saat ini, bukan? Mungkin itu tidak pernah terjadi. Melewati di antara para prajurit yang berjalan di antara mayat-mayat itu, memulihkan manusia yang mati dan dengan putus asa mencari korban yang terluka. Sunni memanjat puing-puing untuk memasuki celah dan melihat ke halaman benteng yang terungkap di belakangnya. Para pengungsi masih hidup, terdesak ke dinding seberang halaman dan pucat karena ketakutan. Ada barikade ringan yang dibangun untuk melindungi mereka dari musuh potensial, dengan tentara berjaga-jaga di belakangnya. Pertarungan itu tampaknya menjadi yang paling menakutkan tepat setelah penerobosan. Sebuah tumpukan mayat yang sebenarnya ditumpuk di mana para pembela telah membuat pertahanan terakhir yang putus asa, menolak untuk membiarkan orang-orang itu mencapai warga sipil. Sunni turun ke halaman dan melihat sekeliling dengan sedih. Dia segera menemukan tubuh Verne. Guru yang terpesona sedang berbaring telentang, menatap langit dengan mata kosong berkaca-kaca. Tulang rusuk, bahu, dan tengkoraknya dihancurkan oleh senjata tumpul yang menghancurkan. Dia akhirnya, dan untungnya, benar-benar mati. Dale juga berbaring di dekatnya. Sunni hampir gagal mengenali Kapten Irregular tanpa baju zirahnya yang besar. Kenangan, tentu saja, telah menghilang setelah kematian pemiliknya, dan karena tubuhnya sangat hancur. Namun, lambang Ascended of the First Army masih bisa terlihat di lengan bodysuit-nya yang berlumuran darah. Sambil menggertakkan giginya, Sunni maju beberapa langkah dan berlutut di dekat tubuh yang hancur itu. Dia tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Angin bertiup kencang, membuatnya menggigil. Sunni terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Kamu, istirahatlah dengan baik sekarang, Tuan Dale. Kamu melakukannya dengan baik. Mimpi burukmu sudah berakhir." Budak Bayangan bab 1024 Jatuhnya Falcon Scott, 42. Minggu kedua pengepungan telah berakhir. Beberapa hari yang lalu, Devouring Cloud telah dihilangkan. Teror L049 juga telah dibunuh pada hari yang sama. Lebih banyak orang telah dievakuasi. Masih banyak orang yang dievakuasi. Ibu kota pengepungan masih berdiri kokoh di tangan manusia dan sebagian besar tidak rusak. Sunni berada di kantor yang dikenalnya di kompleks pemerintah bawah tanah, kantor yang sama tempat dia bertemu dengan para perwira irregular lainnya sebelum pengepungan dimulai. Kantornya hampir sama, hanya gambar yang diproyeksikan di jendela palsu yang berubah. Itu masih menunjukkan pemandangan kota, hanya sekarang, lebih sedikit orang di jalanan. Badai salju juga terjadi lagi, jadi jarak pandangnya tidak bagus. Ada juga satu kursi kosong lagi. Saat ini hanya ada 3 orang di dalam, Sunni, Jet, dan Inter.
Mereka bertiga tidak cukup untuk ruangan besar itu, jadi rasanya sangat kosong. Mata Inter tersembunyi di balik kacamata hitamnya. Ini adalah pertama kalinya Sunny melihatnya setelah hari pertempuran dengan Devouring Cloud. Dia ragu-ragu sejenak, lalu memaksakan diri untuk mengatakan, "Dale, dia pria yang baik." Dia memutar kepalanya sedikit dan menatapnya untuk sementara waktu. Mungkin, Sunny tidak bisa benar-benar melihat kemana dia memandang. Akhirnya, Inter menghela nafas dan menyentuh lengan bawahnya sebentar, di mana ujung tato terlihat mengintip dari bawah gulungan lengan bodysuit-nya. Tidak apa-apa. Aku tahu si bodoh itu pada akhirnya akan membunuh dirinya sendiri. Awalnya kita berenam, tahu. Dia terdiam sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. Kembali ke akademi. Lalu, hanya ada kita berdua yang tersisa setelah mimpi buruk kedua, dan sekarang hanya ada aku. Aku mungkin akan segera mati juga. Namun, tidak ada penyesalan, selama itu untuk tujuan yang baik. Suaranya terdengar santai seperti biasanya, tapi Sunny bisa merasakan sedikit ketegangan di dalamnya. Saya minta maaf, musim dingin tersenyum. Jika kamu benar-benar menyesal, Little Devil, pastikan untuk tetap hidup. Kamu terlalu muda dan manis untuk mati. Reaper, kamu juga. Maksudku, kamu juga berusaha untuk tetap hidup. Bukannya kamu masih muda dan imut. Master Jet tertawa. Yah, jika kamu bersikeras, aku harus mencobanya. Tapi mungkin agak bermasalah. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati suasana santai. Ketiganya telah bertarung dengan sangat sedikit istirahat di antara shift pertempuran selama beberapa hari terakhir, jadi pertemuan ini adalah sedikit penangguhan hukuman, jika tidak ada yang lain. Soul Reaper menghela nafas dan melirik datapatnya. Aku akan memberitahumu tentang keadaan saat ini. Sebagian besar informasi telah dikirim ke komunikatormu, jadi lihatlah nanti. Hal yang penting adalah, dindingnya masih bertahan, tapi nyaris saja. 3 pelanggaran telah berubah menjadi 5, seperti yang Anda harus tahu. Komando Angkatan Darat berharap bahwa kita tidak akan kehilangan kendali atas penghalang pertahanan kecuali jika terjadi bencana besar. Inter mengangkat tangan, memotongnya. Apa gunanya membicarakannya? Mari kita langsung ke bisnis yang sebenarnya. Target prioritas, hei, 2 dari 5 ditangani. Sunny membunuh teror, sedangkan Brute Mommy dan Brute Daddy dari Devouring Cloud adalah dilakukan olehmu, Sunny, dan Mongrel. Itu berita bagus. Tapi bagaimana dengan 3 lainnya? Master Jet bertahan sebentar. Sebenarnya, itu sebabnya aku memanggilmu hari ini. Heart of Darkness sepertinya telah menghilang, jadi kita belum perlu khawatir tentang itu. Mungkin, benda itu, tidak akan sampai ke Falcon Scott sebelum kita mundur. Goliath, di sisi lain, seharusnya muncul kemarin. Dia telah bergerak sangat lambat baru-baru ini, namun, untuk alasan apapun, jadi jendela waktu berubah. Kita harus mengharapkan bajingan besar itu tiba besok, atau lusa. Keheningan yang tidak nyaman menetap di kantor bawah tanah. Musim dingin memecahkannya dengan bersiul. Saya pikir Anda harus melihatnya berbicara tentang bencana yang terjadi, ya? Apakah kamu yakin kita bisa menangani Titan? Soul Reaper bertahan untuk sementara waktu. Jangan khawatir. Sunny dan aku akan menanganinya. Sein Bloodwave setuju untuk keluar dari air untuk membantu juga, jika kita membutuhkannya. Dia tidak sekuat di darat, tetapi Transcendent adalah Transcendent. Secara keseluruhan, sepertinya situasinya tidak sepenuhnya tanpa harapan. Angkatan Darat Pertama telah menderita banyak korban dalam 2 minggu terakhir, benar, tetapi tidak lebih dari yang diharapkan Komando Angkatan Darat.
Evakuasi juga hanya sedikit terlambat dari jadwal. Saya akan katakan bahwa selama Tiris terus menahan binatang musim dingin, kita memiliki peluang nyata untuk melakukan ini. Sunni menggeser duduknya. Bagaimana keadaannya? Master Jet menatapnya lama dan berpikir sebelum menjawab. Suaranya agak sedih. Iya. Sky tidak baik-baik saja. White Feather kehilangan banyak orang selama pertempuran dengan Devouring Cloud, tetapi suaminya dan keluarga dekatnya selamat. Roan akan keluar dari komisi selama beberapa minggu lagi, sayangnya. Secara kebetulan, House of Night juga kehilangan banyak Waken pada hari yang sama. Kekuatan klan besar di sini berkurang, tapi mereka masih menggigit. Pemukul berat mereka semuanya masih hidup. Sunni menghela napas lega. Dia agak khawatir tentang Saint Tiris dan Master Roan, senang mendengar bahwa keduanya baik-baik saja. Soul Reaper menguap, lalu meletakkan datapatnya di atas meja dan memberinya tatapan pedih. Tapi kembali ke Goliath. Bagaimana dengan proyekmu itu? Dia menatapnya untuk beberapa saat. Itu tergantung. Apakah kamu sudah mendapatkan kenangan yang aku minta? Jet mengernyit. Tidak. Ada banyak sleeper yang perlu dipersenjatai, dan banyak memori yang hilang setiap shift dengan orang-orang yang membawa mereka sekarat sebelum memiliki kesempatan untuk mentransfer apapun. Aku akan dapat menerima beberapa di beberapa hari, tapi, waktu kita mungkin tidak selama itu. Sunni menghela napas, lalu memberinya senyum pahit. Tidak apa-apa, proyeknya sudah selesai. Aku punya beberapa kenangan cadangan sebagai pengganti darurat, hanya saja aku lebih suka tidak menyia-nyiakannya. Musim dingin menatap mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Apakah kalian berdua berbicara dalam kode? Proyek apa? Kenangan apa? Kalian tidak mencoba membeli perahu di pasar gelap dan berlayar menuju matahari terbenam bersama, kan? Soul Reaper menyeringai. Hanya sedikit sesuatu yang dibuat Sunni di kepalanya yang licik itu, untuk menyelesaikan masalah Titan kita. Aku akan memberitahumu jika kita punya waktu luang hari ini. Dia melirik jam, senyum menghilang dari wajahnya. Karena itu, kau harus melakukannya, Sunni. Jangan berlama-lama. Komando Angkatan Darat telah diketahui membuat perkiraan yang salah sebelumnya. Dia mengangguk, lalu berdiri dan melirik kedua wanita itu untuk terakhir kalinya. Mereka mungkin tidak akan bertemu lagi sampai Goliath muncul, dan mungkin tidak akan pernah lagi, setelah itu. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ngomong-ngomong, kita tidak perlu membeli perahu di pasar gelap. Rhino saya adalah kendaraan yang sepenuhnya amfibi, jadi bisa membawa kita melewati selat tidak masalah. Selama tidak ada yang menelannya di jalan, tentu saja. Lagi pula, jika sesuatu terjadi. Kalian berdua diundang, jadi. Dengan itu, dia mengedipkan mata dan buru-buru meninggalkan kantor. Namun begitu Sunni berada di luar, senyumnya menghilang, dan digantikan oleh ekspresi konsentrasi penuh. Ini dia, kalau begitu, tidak ada waktu lagi untuk disia-siakan. Budak Bayangan Bab 1025, Jatuhnya Falcon Scott, 43. Sunni mengikuti jaringan terowongan bawah tanah untuk mencapai barak, lalu muncul dari sana di dekat tempat Rhino diparkir. Menghirup udara dingin. Dia menghabiskan waktu sejenak untuk menikmati kurangnya keinginan untuk batuk. Trauma aneh yang dia terima setelah menyentuh gerbang mimpi buruk sudah hilang sekarang, dan berjalan maju menembus. Salju berderak di bawah kakinya. Aneh. Apakah ini pertanda baik, atau pertanda buruk? Penerangan jalan di kota sering serba salah karena banyaknya gerbang di luar dan di dalam tembok. Biasanya teknisi tentara dan personel sipil akan segera memperbaiki dan mengganti komponen yang rusak,
namun bagian ini nyaris tidak menyala. Sepertinya juga tidak ada yang membersihkan salju. Apakah keadaan kota telah memburuk ke titik di mana tidak ada lagi yang peduli dengan hal-hal ini? Atau apakah itu hanya akibat dari begitu banyak orang yang telah dievakuasi? Saat ini, hanya sekitar sepertiga dari 200 juta awal yang masih terperangkap di Falcon Scott. Mungkin orang yang ditugaskan untuk menjaga sudut kecil kota ini sudah aman di seberang selat, tanpa ada yang menggantikannya. Mungkin keduanya. Menatap langit yang gelap, Sunny mengusap wajahnya dan berjalan ke arah Rino. Beberapa hari terakhir ini, sibuk. Bagaimanapun, dia seharusnya sudah sangat lelah dan hampir pingsan karena kurang tidur. Namun, Sunny merasa baik-baik saja. Sebenarnya, dia merasa cukup baik. Tubuhnya penuh semangat dan vitalitas, sementara pikirannya segar dan fokus. Alasannya, tentu saja, adalah Shroud of Graceless Dust. Dia melirik ke bawah, mempelajari memori transenden. The Graceless Dust tampak seperti tunik sederhana dari sutra halus dan lembut. Dia mengira itu berwarna putih, tetapi yang mengejutkannya, ternyata tonik itu berwarna hitam yang kaya dan indah. Dengan pola rumit yang disulam di sepanjang kerah, keliman, dan tepi lengannya dengan benang perak. Kelimannya mencapai tepat di bawah lututnya, sedangkan lengan bajunya berakhir di sikunya. Tunik mendinginkan di pinggang dengan tali sutra hitam tanpa hiasan, dan dilengkapi dengan sepasang sepatu cantik yang terbuat dari kain yang sama. Dengan sol lembut yang lebih cocok untuk taman yang terawat daripada hutan belantara. Sunny menikmati fakta bahwa itu memungkinkannya untuk bergerak tanpa membuat suara sedikit pun. Sepatu itu juga terlihat mungil. Sutra hitam yang terbuat dari tunik dan sepatu itu ringan dan lembut, tetapi lebih tahan lama daripada baja temper. Sunny telah menguji seberapa tahannya, tepatnya, dan terkejut saat mengetahui bahwa penglihatan kejam tidak dapat menembus kain tipis tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Itu tidak terbakar, basah, larut dalam asam, atau menderita kerusakan dari serangan unsur lain yang dia miliki. Hanya Sin of Solace yang berhasil memotong sutra hitam itu pun dengan banyak kesulitan. Bukan berarti Graceless Dust bisa berfungsi sebagai armor tempur yang bagus. Tunik itu sendiri membuat lengan bawah, tulang kering, kepala, dan lehernya terbuka, sedangkan sepatu lembutnya hanya menutupi kaki dan pergelangan kakinya. Lebih buruk dari itu, tidak ada yang kaku. Sementara sutra hitam sangat sulit ditembus, tidak ada yang menghentikan serangan tumpul dan trauma gegar otak. Marble Shell bisa mengatasinya, sampai batas tertentu, tapi itu masih bukan situasi yang ideal. Namun, Sunny tidak terlalu peduli. The Graceless Dust tidak mengeluarkan suara apapun dan sangat ringan, tidak membatasi gerakannya sama sekali. Lebih penting lagi, manfaat lain dari pakaian transenden jauh melebihi pertahanannya yang lemah. Lighten OVELWO.com dapat menjadi tempat yang bagus untuk Anda. 4 berkat adalah anugerah yang luar biasa, juga alasan mengapa dia merasa sangat segar meski baru-baru ini kurang istirahat dan tidur. Blessing of Flesh dan Blessing of Spirit membuat lelah lebih lambat, baik secara mental maupun fisik, sementara waktu yang dia butuhkan untuk pulih dari kelelahan berkurang drastis. Pada hari-hari setelah pertempuran dengan Devouring Cloud, Sunny hanya tidur paling lama beberapa jam, namun dia merasa sangat segar dan berenergi. Blessing of Soul, sementara itu, tingkatkan tingkat generasi esensinya. Itu adalah manfaat yang sangat menyenangkan dan berharga, terutama di sini di Antartika. Akhirnya, ada Blessing of Mind. Yang paling aneh, tapi juga yang paling kuat.
Pesona itu tidak membuatnya lebih pintar atau lebih berwawasan, tapi itu membuat pikirannya lebih produktif. Seolah-olah ada beberapa kompartemen di dalam kepalanya sekarang, masing-masing mampu menjalankan tugas terpisah secara bersamaan, selama tidak terlalu menuntut. Itu membuat perhitungan sederhana dan menganalisis informasi yang jelas menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Efeknya bukanlah hal baru bagi Sunni, karena dia telah melakukan hal yang kurang lebih sama sejak lama, untuk mengendalikan bayangannya. Kebohongan sudah lama digunakan untuk memahami dan memahami dunia dari beberapa sudut pandang yang berbeda, yang semuanya mengharuskannya untuk membagi kesadarannya menjadi beberapa aliran. Namun, setelah melakukan beberapa penelitian karena senja tanpa rahmat, dia telah menemukan bahwa kebanyakan orang menemukan tugas seperti itu sulit, atau bahkan tidak mungkin. Bagaimanapun, kemampuannya yang sudah menyimpang untuk membagi pikirannya dan melakukan banyak tugas ditingkatkan lebih jauh lagi oleh Blessing of Mind. Tak perlu dikatakan lagi, semua itu sangat berguna bila diterapkan pada tenun. Dengan kapasitas mentalnya yang meningkat dan esensinya beregenerasi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, Sunni akhirnya dapat memecahkan kasus tersebut dan mengubah jarum iblis menjadi sebuah memori. Semuanya lebih nyaman di dunia Lighten OVELD.com. Dia tidak yakin bahwa dia akan mampu mencapai hasil yang sama tanpa dorongan yang diberikan oleh 4 berkah. Ada berkah kelima juga. Keberkahan senja. Pesona aktif ini sangat berbahaya. Itu memungkinkan Sunni membangun hubungan telepati dengan orang lain, atau bahkan beberapa. Untuk berkomunikasi dengan mereka melalui kata-kata dan cara lain yang lebih kasar untuk berbagi informasi seperti emosi dan gambar yang tidak jelas. Sedihnya, dia tidak bisa begitu saja membaca pikiran mereka, karena komunikasi itu harus disengaja. Konon, penerima tautan juga tidak dapat menolaknya, jika Sunni mau. Dia dapat membombardir mereka dengan pikiran yang paling mengerikan dan keras, menyebabkan sesuatu yang mirip dengan kejutan mental. Mereka yang memiliki pikiran yang lebih lemah langsung terpana, sementara mereka yang memiliki ketangguhan dan disiplin setidaknya akan mengalami disorientasi. Tentu saja, orang pertama yang Sunni coba ajak berkomunikasi secara telepati adalah Sein. Yang membuatnya kecewa, Blessing of Dust tidak bekerja padanya sama sekali, mungkin karena kekebalan Shadow terhadap serangan pikiran. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi di kepala Onyx cantiknya itu. Dan berbicara tentang Santo, memasuki bagian dalam gelap Rhino, Sunni memanggil ksatria pendiam itu. Dia melangkah keluar dari bayang-bayangnya, bulu-bulu helmnya menyentuh atap kendaraan. Tiba-tiba, APC besar itu tampak sempit dan sempit. Menatap iblisnya yang setia, Sunni tersenyum. Apakah kamu lapar? Bagaimana dengan camilan larut malam? Budak Bayangan bab 1026, Jatuhnya Falcon Scott, 44. Ksatria anggun itu memandang dengan acuh tak acuh, tidak menunjukkan reaksi apapun. Permata rubi di matanya bersinar dengan api merah yang mengancam, tidak menunjukkan emosi. Sunni menghela napas. Oh, ayolah, tidakkah kamu mengerti apa yang sedang terjadi? Hanya, beri isyarat, tolong. Itu tidak akan membunuhmu, kurasa. Sein tetap diam dan menyendiri seperti biasa, menyebabkan sakit hati. Mengutuk pelan, Sunni memalingkan muka dan memanggil rune. Simbol berkilauan muncul di udara di depannya, nama, Sunless. Nama asli, hilang dari cahaya. Peringkat, naik. Kelas, Iblis. Inti bayangan, 4/7. Fragmen bayangan, 2973/4000. Kenangan, lonceng perak,
kain kafan dalang, pecahan tengah malam, batu luar biasa. Prolington, musim semi tanpa akhir, sayap gelap, pecahan cahaya bulan, topeng penenun, sumpah patah, daun musim gugur, penglihatan kejam, Covetous Cover, beban surgawi, Memory of Fire. Memory of Ice, Strike of Thunder, Morgan's Warbow, Shadow Lantern, Bone Singer, Shadow Chair, Sadle Mahal, Dying Wish, Sin of Solace, Bitter Cup, Stiflet Scream, Weaver's Needle, Essence Mutiara. Tangkapan gesit, kain kafan senja tanpa anugerah, pengepungan souvenir, pencari gencar. Fragmen bayangannya sudah mendekati 3000. Padahal itu bukan bagian yang penting. Sunny mempelajari daftar kenangannya dengan ekspresi sedih, lalu menunduk dan berkonsentrasi pada nama Sein. Bayangan, Onyx Sein. Fragmen bayangan, 196/200. Dia begitu dekat. Dia hanya berjarak 3,5 bagian dari memenuhi counter. Sedihnya, tidak ada waktu lagi untuk berburu kenangan. Tidak ada waktu bagi Sein untuk perlahan pulih dalam perawatannya jika dia terluka. Itulah sebabnya dia tidak mengirimnya untuk mempertahankan tembok dalam beberapa hari terakhir. Sunny bisa saja pergi dan memohon beberapa kenangan dari orang-orang yang dikenalnya, tapi itu tidak perlu. Dia telah siap untuk gagal mencapai tujuannya tepat waktu. Artinya, dia harus mengorbankan beberapa kenangannya sendiri. Masalahnya adalah dia menghargai semua kenangannya. Mereka semua berguna dengan caranya sendiri. Beberapa merupakan bagian integral dari kecakapan pertempurannya, beberapa merupakan bentuk asuransi untuk situasi yang tidak terduga. Sayap gelap dan beban surgawi, misalnya, jauh dari kenangan bintang, namun, dia membutuhkannya jika tidak ada cara untuk menghindari pertarungan udara. Kenangan lain memiliki enchantments berguna yang ingin dia tiru suatu hari nanti. Beberapa kenangan Sunny sudah terlalu besar, tetapi melekat padanya secara sentimental. Lebih dari itu, dia berharap untuk memberikannya kepada Rain jika dia menjadi seorang penidur. Sungguh, hanya ada satu memori tak berguna di gudang senjatanya, lonceng perak. Namun, Sunny enggan mengorbankannya. Itu adalah memori pertama yang dia peroleh, dan memori pertama yang dia ubah dengan ilmu sihir. Itu juga merupakan kenang-kenangan yang mengingatkannya pada saat-saat bahagia. Itu juga hanya memori tidak aktif dari tingkat kedua. Mengkonsumsinya tidak akan membuat Sein kenyang sama sekali. Namun demikian, dia harus mengorbankan sesuatu. Pada akhirnya, Sunny menghela nafas pahit dan memanggil 3 kenangan. Kunai yang berat, permata berkilau yang terbuat dari koral merah yang dipoles, dan panah dengan fletching hijau muncul di depannya. Yang terakhir adalah incesan seekor, panah naik dari tingkat kedua yang dia terima baru-baru ini. Itu sekuat Strike of Thunder, tetapi memiliki pesona yang mengarahkannya ke satu target dan meningkatkan kerusakan yang diberikan pada satu-satunya musuh itu. Yang merupakan keuntungan nyata. Namun, Sunny memiliki banyak cara lain untuk memberikan kerusakan tinggi pada satu target. Ingatan kedua, adalah sumpah patah. Seperti biasa, Sunny meringis saat aura pengikisan jiwanya mulai perlahan melarutkan jiwanya sendiri. Lighten OVELWOR.com bisa menjadi tempat yang bagus untuk Anda. Itu adalah pesona hebat yang telah melayaninya dengan baik berkali-kali di masa lalu. Dan bersinergi sempurna dengan kekebalan Sein terhadap serangan jiwa. Namun, kekuatannya sebagai Awakened Memory of the First Year tidak terlalu bagus. Dengan kaliber musuh yang dihadapi Sunny akhir-akhir ini, rasanya seperti setetes air di lautan. Selain itu, Sein sebagian besar bertarung bersama Nigma sekarang,
dan semoga akan dikelilingi oleh lebih banyak bayangan di masa depan. Yang lain tidak memiliki kekebalan yang sama, yang membatasi kegunaan permata merah. Memori Sunni pertama yang dipanggil adalah Prolington. Dia menghela nafas lagi, menatap Kunai dengan penyesalan. Tidak ada yang salah dengan melempar belati, dan mereka telah melalui banyak hal bersama. Tapi itu telah melampaui kegunaannya. Sunni lebih suka menyimpan Prolington hanya untuk kegunaan, tapi situasi menuntutnya melepaskan sesuatu. Sunni telah kehilangan pasien pembalas, dan sekarang, dia akan kehilangan 3 kenangan yang sangat baik. Dia merasa seolah-olah hatinya berdarah. Buang. Buang-buang, dia memejamkan mata, lalu menyerahkan belati, pria, dan panah ke Sein tanpa melihat. Ini, kamu makan ini. Nikmati makananmu. Satria Onyx yang anggun diam-diam mengambil kenangan dan menghancurkannya di tinjunya tanpa berhenti bahkan untuk sesaat. Mendengar suara yang mengerikan itu, Sunni tertegun. Dia bahkan tidak ragu-ragu. Itu sangat berharga. Brengsek, membuka matanya, dia melihat 4 aliran percikan api diserap ke dalam tubuh Sado. Kemudian, matanya bersinar dengan kegembiraan yang gelap. Lagu-lagu masih mengudara, penghitung menunjukkan, fragmen bayangan, 200/200. Pada saat berikutnya, bayangan yang ada di mana jiwa Sein seharusnya tiba-tiba terguncang. 4 Ettenberg gelap di kedalamannya bersinar dengan cahaya redup, dan gumpalan api hitam naik dari armornya. Sunni mundur selangkah, terpesona oleh adegan yang sudah dikenalnya. Dia pernah melihatnya sekali, ketika kesatria pendiamnya naik. Pada saat berikutnya, sosok Sein diselimuti seluruhnya oleh api hitam, membuatnya tidak mungkin untuk melihatnya. Embusan angin yang kuat bertiup melalui bagian dalam Rhino, panas yang tak tertahankan dan dingin yang menusuk menyerang Sunni pada saat itu. Dia berkedip, sial. Mungkin seharusnya aku melakukan ini di Laut Jiwa. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang selain menunggu. Gugup karena abc-nya yang mahal, Sunni memanggil penghalang bayangan untuk mengelilingi Sein. 1 menit berlalu dalam kesunyian yang mencekam, lalu 2. Kemudian, sesuatu meledak di dalam penghalang, menghancurkannya dengan mudah dan membuat Sunni terbang kembali. Gelombang kegelapan bergulir melalui Rhino, mengubah interiornya menjadi berantakan dan memecahkan jendela lapis baja dari dalam. Kendaraan besar itu berguncang dan bergetar, lalu diam dengan erangan keras. Sunni bangkit kembali dan menatap Sein, yang berdiri di tempat yang sama, tampak tidak berubah. Namun, kegelapan yang berdiam di dalam dirinya sekarang jauh lebih dalam dan lebih menakutkan. Tubuh Onyx-nya memancarkan rasa kekuatan yang besar dan mengerikan, dan api merah tua yang menari-nari di mata rubinya lebih terang. Bayangannya, sekarang iblis transenden, sedikit memiringkan kepalanya, menatapnya dengan ketidakpeduliannya yang biasa. Tapi Sunni bisa merasakan sedikit emosi yang tersembunyi di baliknya. Kebanggaan, kepuasan, rasa syukur, perlahan, seringai lebar muncul di wajahnya. Sunni menyapu Graceless Dust, berdiri tegak, dan menatap iblis yang mengancam sambil tersenyum. Haruskah aku mulai memanggilmu Sein sekarang, ya? Budak Bayangan bab 1027 Jatuhnya Falcon Scott, 45. Bayangannya adalah transenden sekarang. Sunni merasa sulit untuk percaya, meski dialah yang memungkinkan transendensinya. Hanya orang suci yang memiliki tempat khusus dalam budaya manusia. Mereka adalah lambang kekuatan yang sangat besar dan tidak dapat diperoleh. Mereka lebih seperti dewa daripada manusia. Penuh teka-teki dan luar biasa,
begitu jauh hingga tak terlukiskan. Dia sendiri sekarang adalah seorang guru, dan di atas semua itu, salah satu yang terkuat di sana. Namun demikian, celah besar memisahkan Sunni dari seseorang seperti Sky Tide atau Bloodwave, yang tidak berani dia uji. Memikirkan bahwa keberadaan yang serupa sekarang melayaninya, sulit untuk dipahami. Transendensi Sein, tak diragukan lagi, menandai babak baru dalam kebangkitan Sunni ke tampuk kekuatan. Tentu saja, tidak jelas di mana kesatria Onyx itu benar-benar setara dengan orang suci yang perkasa dari umat manusia. Dalam hal keterampilan fisik murni, dia setidaknya setara dengan mereka, dan kemungkinan besar jauh lebih unggul. Keahliannya luar biasa, begitu pula bakat dan kemauannya. Lagi pula, Sein selalu luar biasa. Dia sering menang atas musuh yang jauh lebih kuat darinya. Tapi begitu juga transenden manusia. Tidak ada namanya orang suci, rata-rata masing-masing dari mereka adalah yang terbaik dari umat manusia, pejuang yang tangguh dalam pertempuran dengan bakat, tekad, dan kemampuan terbaik. Dengan ribuan demi ribuan pertempuran berdarah di bawah ikat pinggang mereka. Ada juga satu perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk seperti bayangannya, manusia memiliki aspek, sedangkan makhluk tidak. Sein baru saja mendapatkan kekuatannya, menggunakan unsur bayangan untuk memperkuat tubuh dan senjatanya. Namun, setiap transenden manusia memiliki aspek yang kuat dan dipersenjatai dengan beberapa kemampuan yang kuat, termasuk transformasi. Mereka juga semua pembawa Nigma Spell. Sederhananya, Sunni tidak tahu siapa yang akan menang jika Sein melawan transenden manusia. Dia memiliki perasaan bahwa, sendirian, Ksatria Onyx itu akan kalah. Namun, jika dia ditambah dengan bayangannya, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Untungnya, dia tidak berniat melawan orang suci dalam waktu dekat. Mengabaikan bayangan, Sunni menghela napas dan menghabiskan beberapa waktu membersihkan kekacauan yang dibuat transendensinya dari bagian dalam Rhino. APC dalam keadaan menyesal, tetapi masih berfungsi. Lihat, hari ini semakin baik dan semakin baik. Atau apakah itu malam? Di sini, di Antartika, selalu malam, jadi berpegang teguh pada gagasan lama tentang waktu semakin sulit. Dia membuat makan malam untuk dirinya sendiri, atau sarapan lebih awal, dan duduk di area lounge selama beberapa menit. Setelah beberapa saat, komunikatornya mengeluarkan suara yang familiar. Tampaknya susunan komunikasi ibu kota pengepungan telah diaktifkan, seperti biasanya 2 kali sehari, mengirimkan paket data ke mereka yang memiliki kuota bandwidth. Sunni melihat pesan baru itu dengan lega. Sepertinya Rain baik-baik saja, tanggapannya lebih pendek dari biasanya. Tapi dia jelas tidak mengalami gejala terinfeksi mantra. Dia selalu khawatir tentang saudara perempuannya. Dan setelah mengamati begitu banyak orang biasa yang terbunuh oleh mimpi buruk pertama di sini di Antartika, dan telah membunuh banyak kekejian yang mengerikan yang telah berubah menjadi tubuh mereka, kekhawatiran itu semakin kuat. Sunni menghela napas. Dia baik-baik saja. Dia aman, tidak ada alasan baginya untuk mengontrak mantra, sejak awal. Dan bahkan jika dia melakukannya, ular bersamanya. Sunni merindukan sado ularnya. Itu akan sangat berguna selama kampanye Kuadran Selatan, mengingat betapa besar kebutuhannya akan esensi sejak hari pertama di neraka yang dingin ini. Belum lagi sifat serbaguna dan kuat dari kemampuan serpen. Namun, Sunni tidak pernah menyesal meninggalkannya dengan Rain sekalipun. Keamanannya diutamakan, dan dia, di atas mayatku. Ya. Jelas, itu semacam pemberian.
Dengan itu, Suni memaksakan senyum pucat ke wajahnya dan mengangkat komunikatornya. Memiliki banyak cara lain untuk melindungi dirinya sendiri. Jika ada mengalami kesulitan pahit dari kampanye Antartika tanpa ular telah memberinya kesempatan untuk belajar bagaimana mengelola esensinya dengan sangat efisien, serta meningkatkan kontrolnya terhadapnya. Memikirkan bayangannya, Suni tiba-tiba merasa ingin tahu tentang hubungan mereka dengan kelasnya. Meskipun ular jiwa saat ini sedang pergi, masing-masing bayangan menempati salah satu intinya. Apakah itu berarti dia hanya akan bisa mengendalikan 7 dari mereka, paling banyak? Jika itu masalahnya, mungkin tingkat suram di mana dia menerima gema bukanlah hal yang mengerikan. Dia mungkin akan sangat kesal jika seseorang seperti Kurt, psikopat yang terbangun yang telah dia bunuh di dunia nyata, mencegahnya mengubah nikmah menjadi salah satu bayangannya. Saat itu, ketidaksukaannya pada pria itu, dan gagasan memiliki gema manusia, telah mencegah Suni menyia-nyiakan fragmen untuk transformasi, tetapi dia akan menyerah jika diberi kesempatan yang lebih baik. Atau, tunggu, apakah dia bisa membuat Kurt menjadi bayangan tanpa kehilangan Sein atau Serpen? Dia hanyalah monster yang bangkit saat itu, hanya memiliki 2 shadow cores. Aku mengoceh. Suni tetap tidak bergerak selama beberapa saat, menatap ke kejauhan. Dia memikirkan hal-hal yang tidak perlu untuk mengalihkan perhatiannya dari apa yang akan datang. Goliath mendekat. Makhluk yang pernah hampir membunuhnya sekali. The Valen Titan telah menghancurkan satu ibu kota pengepungan, jadi ada kemungkinan nyata Falcon Scott akan dihancurkan oleh raksasa yang keji itu juga. Suni dan Jet bertekad membantai makhluk batu raksasa itu, tapi apapun bisa terjadi. Bahkan jika persiapan mereka berhasil, tidak ada yang tahu kerusakan apa yang akan terjadi pada tembok kota sebelum Titan itu binasa, jika dia binasa. Hari ini mungkin menjadi hari terakhir bagi banyak orang. Bahkan mungkin Suni sendiri. Dia menutup matanya sejenak. Langkahi dulu mayatku. Ya. Jelas. Itu semacam pemberian. Dengan itu, Suni memaksakan senyum pucat ke wajahnya dan mengangkat komunikatornya. Tanggapannya terhadap Rain tidak mengandung kekhawatiran besar yang menggerogoti dirinya. Meskipun dia cukup pintar untuk membaca yang tersirat, Suni berusaha menyembunyikan kebenaran yang buruk itu sebaik mungkin. Itu untuk keuntungannya juga. Saat menulis pesan kepada Rain, Suni hampir bisa mempercayai kebohongannya sendiri. Tidak mengetahui kebenaran adalah pelipur lara. Budak Bayangan bab 1028 Jatuhnya Falcon Scott, 46. Beberapa waktu kemudian, anggota kelompoknya mendekati Rino. Bele, Don, Samara, Kimi, Luster, berjalan ke dalam, mereka membeku sewaktu-waktu, mempelajari bagian dalam APC yang terbalik dan mengulang di jendela lapis baja dengan ekspresi tertegun. Setelah beberapa saat, Luster berdeham. Pak, apa yang terjadi? Suni memberinya tatapan datar. Aku punya seorang wanita. Dia melampaui. Pemuda itu tertawa. Bagus, Pak. Setelah itu, dia praktis berlari ke kabin pilot untuk memeriksa sistem internal Rino. Saat Lustre menjalani diagnosa, dia terus ketakutan, Dewa. Apakah dia menabraknya menjadi Titan? Kerusakan ini, sayangku. Suni menggelengkan kepalanya dan berbicara kepada prajuritnya yang lain, berbicara cukup keras untuk didengar Lustre, juga persiapkan dirimu. Komando Angkatan Darat yakin bahwa Goliath akan mencapai kota baik hari ini atau besok. Bagaimanapun, kita tidak akan meninggalkan tembok sampai dia melakukannya. Ini akan menjadi yang besar, teman-teman. Prajuritnya menjadi muram,
mata mereka penuh tekad yang tenang. Sunni mengangguk. Jangan khawatir tentang Titan itu sendiri. Kolonel Jet dan aku akan mengurus bajingan besar itu. Namun, Goliath tidak akan muncul sendirian, dan menilai dari bagaimana lapangan Erebus jatuh, ada kemungkinan besar tembok itu akan diterobos. Saya tidak perlu memberitahu Anda seberapa rendahnya mencegah makhluk mimpi buruk masuk. Namun, jika situasinya menjadi tidak ada harapan, bersiaplah untuk mundur ke garis pertahanan sekunder di dalam kota. Dia berhenti sejenak, menatap mereka dengan ekspresi serius. Jangan bodoh dan mati dengan kematian yang tidak perlu. Aku ingin kau hidup, untuk bertarung besok, dan lusa. Mati mungkin juga dianggap desersi, pada saat ini. Tidak ada yang diizinkan untuk mati tanpa seizinku. Mengerti? Anggota kelompoknya menyeringai, lalu memberi rasa hormat. Iya Pak, tidak akan memikirkannya. Aku takut kamu lebih dari aku takut mati, Pak. Aku tidak akan berani. Sunni berkedip beberapa kali pada yang terakhir, lalu mengangguk. Itu bagus. Ayo pergi, kalau begitu. Segera, Rhino mulai dan bergerak maju dengan susah payah. Mereka berkendara menjenguk Falcon Scott, di mana banyak jalan yang sekarang kosong, dan banyak yang gelap. Salju menumpuk tinggi di beberapa daerah, dan di tempat lain, kerumunan pengungsi dengan cemas menghindari hawa dingin. Luster dengan kepala keras hanya di jalan yang cukup mencolok, untuk beberapa alasan, yang membuat kemajuannya agak lambat. Dinding itu terus tumbuh semakin dekat. Namun, sebelum mereka mencapai ring pertahanan kedua, Sunni tiba-tiba memerintahkannya untuk menghentikan APC. Pria muda itu menoleh ke belakang dengan pertanyaan diam-diam. Sunni ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tunggu aku di sini. Aku tidak akan lama." Dengan itu, dia meninggalkan Rhino dan berjalan menuju menara asrama yang sudah dikenalnya, yang kebetulan berada di dekatnya. Tidak ada yang membersihkan salju di depan pintu masuknya, kali ini. Sunni berdiri di sana selama 1 atau 2 menit, menatap pintu tipis dengan ekspresi muram. Akhirnya, dia menghela nafas. Bahkan jika seluruh kota hancur, asrama terkutuk ini harus tetap berdiri. Saya akan memastikannya. Dengan itu, dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Namun, ketika dia melakukannya, dia hampir menabrak seseorang yang mendekati asrama. Perhatikan kemana kamu pergi, Idi, ya? Sunni. Dia menghela napas dan mendongak, memperhatikan Beth dan Profesor Obel. Mereka pasti kembali dari shift masing-masing. Beth di pusat sukarelawan, pria tua di sayap teknik di kompleks pemerintahan. Wanita muda itu berkedip beberapa kali, menatapnya dengan heran. Sebelum Sunni bisa mengatakan sesuatu, dia bertanya, "Apakah kamu tidak kedinginan?" Dia membuka mulutnya, lalu melihat ke bawah, ke tunik sutra tipis yang menutupi tubuhnya. Memang, itu tidak terlihat persis seperti sesuatu yang harus dikenakan seseorang di tengah musim dingin. Sunni berdeham. Aku tidak, sebenarnya. Elemental resistance, kau tahu. Beth mengejek. Kamu masih manusia, kan? Pakai sesuatu yang hangat, demi mantra. Aku membayangkan bertarung di dinding dengan hidung meler bukanlah ide yang bagus. Ingus yang naik tetaplah ingus. Dia menatapnya diam-diam selama beberapa saat, lalu tiba-tiba tertawa. Ya, aku masih manusia, itu benar. Terima kasih, aku akan berusaha mengingatnya. Profesor Obel maju selangkah, tersenyum. Apakah Anda sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi kami, Mayor Sunles? Ayo, tidak ada gunanya berdiri di sini, dalam cuaca dingin. Sunni tersenyum, lalu dengan ringan menggelengkan kepalanya.
Tidak, aku sebenarnya sedang dalam perjalanan untuk memulai shift di dinding. Komando Angkatan Darat mengharapkan pertarungan besar, jadi semuanya ada di dek, yah, bahkan lebih dari biasanya. Bagaimanapun, pastikan untuk tetap di dalam dan hati-hati di hari berikutnya atau lebih. Hal-hal mungkin menjadi sedikit sibuk. Pria tua itu mengangguk sambil menghela nafas. Begitu. Yah, kalau begitu kami tidak akan menahanmu. Harap tetap aman. Dia bergerak maju, tapi kemudian berhenti dan menepuk bahu Sunny. Ah, mungkin Anda akan mampir setelah shift Anda, kalau begitu. Tidak banyak, tapi Beth menerima sedikit jatah tambahan hari ini. Kami berencana untuk memasak pesta untuk semua orang yang masih menunggu tiket di blok kami. Aku akan memberimu 1 porsi. Sunny terdiam terlalu lama, lalu mengangkat bahu. Kenapa tidak? Itu janji. Dia melihat Profesor Obel dan Beth menghilang ke dalam, lalu perlahan berbalik dan berjalan kembali ke arah Rino. Saat dia berjalan, senyuman menghilang dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi gelap dan kejam. Bayangan yang dalam terletak di matanya. Saatnya membunuh Titan. Apa yang terjadi di lapangan Erebus tidak bisa dibiarkan terulang kembali. Goliath harus mati, dan Sunny adalah orang yang akan membunuhnya. Dan mata ganti mata, kematian ganti kematian. Sunny adalah orang yang sangat picik dan pendendam, dan mereka berdua, mereka memiliki masalah yang harus diselesaikan. Budak Bayangan bab 1029 Jatuhnya Falcon Scott, 47. Angin melolong saat mereka menghancurkan benteng kolosal tembok kota. Para prajurit Angkatan Darat pertama menggigil di benteng, menatap kabut-kabut badai salju dengan ekspresi muram. Ini adalah yang beruntung, yang kurang beruntung berada jauh di bawah, di tanah, siap untuk mempertahankan pelanggaran dengan hidup mereka. Karena keretakan yang buruk di penghalang pertahanan kota, pengepungan logistik menjadi lebih sulit. Hari ini, khususnya, karena tidak ada yang tahu kemana Titan akan menyerang. Goliath bisa datang dari selatan, membayangkan pemandangan lanskap yang rusak dan menggemparkan bumi dengan setiap langkahnya. Dia bisa datang dari utara, muncul dari bawah gelombang gelap untuk menyerang benteng pelabuhan terlebih dahulu. Sejauh yang diketahui Komando Angkatan Darat, dia bahkan bisa bersembunyi dari bawah tanah. Ruang lingkup kemampuan Titan masih menjadi misteri. Itulah mengapa para pembela dibubarkan di sepanjang sekeliling tembok alih-alih berkumpul di satu atau beberapa bagiannya. Namun, Sunny dan Jet, serta 2 kelompok irregular mereka, telah menemukan diri mereka di tempat yang sudah dikenal tepat di atas pintu masuk pengepungan ibu kota utama. Tidak terlalu jauh dari gerbang mimpi buruk yang telah merobek dinding tidak terlalu lama. Yang lalu, Sunny sedang duduk dengan sandaran bersandar pada tembok pembatas paduan, bermeditasi. Soul Reaper sedang berdiri di dekatnya, melihat ke seberang ladang pembunuhan yang luas, pemandangannya tertutup tabir salju. Keduanya mengabaikan panggilan-panggilan. Itu lebih dari sedikit menyebalkan, harus menghadapinya di atas kecemasan yang memuakkan menunggu dimulainya pertempuran. Sunny menghela napas, lalu menatap Master Jet. Rambutnya menghalangi, jadi dia menyisirnya ke samping. Sebelum dia bisa berbicara, dia tiba-tiba bertanya, "Kenapa kamu tidak memotongnya?" Dia batuk karena malu. "Oh, soalnya, gunting biasa dan tukang cukur berhenti bekerja padaku. Aku mungkin harus menggunakan memori yang tajam dan memotongnya sendiri, ya. Itulah yang akan terjadi, suatu hari nanti." Jet memalingkan muka sambil tersenyum. "Aku kenal seorang pria di NKSC. Dia sangat diminati, sebagai salah satu dari sedikit penata rambut Waken.
Ada banyak orang suci di antara kliennya, tetapi jika kamu mau, aku bisa memberimu rekomendasi. Sunni tertawa. Tentu. Saat kita kembali ke NKSC, dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya, seberapa yakinkah Anda bahwa kami dapat menghancurkan Goliat? Soul Reaper ragu-ragu. Selama kamu melakukan bagian dari rencanamu, cukup yakin. Bloodwave akan turun tangan jika terjadi kesalahan juga. Sayang sekali Sky tidak pergi melawan Interbeast lagi. Tapi kita seharusnya baik-baik saja tanpa dia. Sunni mengangguk. Saya kira demikian. Namun, Jet memotongnya dengan mengangkat tangan. Dia terdiam dan mengangkat sebelah alisnya. Dia melihat ke dalam kegelapan dengan ekspresi tenang. Mendengarkan. Sunni melakukannya, tidak mendengar apa-apa selain angin dan napas tertahan dari ribuan prajurit yang mengelilingi mereka. Kemudian, suara teredam mencapai telinganya dari suatu tempat yang jauh. Ledakan. Dan kemudian, setelah jeda yang panjang dan sulit, lagi. Ledakan. Sunni berdiri, menatap badai salju. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Dia datang. Dari jarak yang sangat jauh, langkah gemuruh dari raksasa kolosal itu menggelinding ke seluruh dunia. Meskipun para prajurit tidak dapat melihat apapun karena badai salju yang mengamuk, suara itu saja membuat mereka pucat dan menggenggam senjata mereka dengan tangan gemetar. Boom, boom, ledakan. Masing-masing menyerang mereka, hampir seperti serangan mental. Jet mencoba menghubungi komando angkatan darat, lalu mengutuk saat gangguan itu membuatnya tidak mungkin. Memanggil salah satu utusan, dia berkata singkat, beritahu markas besar bahwa Goliat mendekat dari selatan. Kami membutuhkan bala bantuan di sini secepat mungkin. Pergilah. Utusan berwajah pucat memberi hormat dan menghilang dari pandangan, dan kemudian, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Di sisi Sunni, anggota kelompoknya bersiap untuk berperang. Semua orang di sekitar melakukan hal yang sama, dan dari kabut putih yang tak tertembus di balik tembok. Langkah kaki raksasa itu terus menggelegar, perlahan semakin keras dan semakin dekat, dan jauh lebih menakutkan. Ledakan. Dan kemudian, setelah keheningan yang menyiksa, lagi, ledakan. Sunni mengertakkan gigi, dan di benteng di belakangnya, 4 bayangan menggigil. Tersembunyi di tengah badai salju, Goliat perlahan mendekati Falcon Scott. Tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi langkah berat Titan terdengar seperti firasat genderang perang. Segera, tanah mulai bergetar dengan mereka masing-masing. Getaran merambat melalui struktur paduan tembok kota, membuatnya bergetar. Sunni merasa tubuhnya semakin kaku, seolah dilumpuhkan oleh ingatan pernah diremukkan dan dipatahkan oleh kaki raksasa itu. Manusia tidak dapat benar-benar mengingat rasa sakit, tetapi mengingat perasaan terluka sangatlah mudah, terutama jika seseorang sangat terluka. Dia hampir mati hari itu, dia seharusnya mati, jika bukan karena beberapa kenangan dan sedikit keberuntungan. Tubuhnya ingat dihancurkan. Sambil menggeram, Sunni menghilangkan rasa takut yang melumpuhkan dan mengintip ke dalam badai salju, berharap melihat bentuk gunung berjalan yang penuh kebencian. Sebaliknya, dia hanya mendengar. Ledakan, ledakan, kutukan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, langkah gemuruh berhenti. Sesaat kemudian, celah muncul di dinding badai salju, dan untuk beberapa saat, dia bisa melihat jauh dan luas. Mata Sunni menyipit. Di luar sana, di tepi ladang pembunuhan, makhluk raksasa berdiri di depan pegunungan. Lebih tinggi dari tembok kota sejauh ini, Titan itu sendiri tampak seperti gunung, tubuh humanoidnya yang samar-samar lebar dan cacat, terbuat dari batu lapuk yang tidak rata.
Dia memiliki 3 lengan yang perkasa, dan 1 mata besar yang menatap para prajurit Angkatan Darat Pertama dengan kebencian yang asing, dingin, dan menakutkan. Mata susu benar-benar putih, tidak memiliki iris dan pupil. Di belakang dan di sekitar Titan, lautan tubuh yang luas dan gelap bergelombang saat mengalir turun dari lereng pegunungan. Makhluk mimpi buruk, gerombolan besar yang memukau, mengikuti Titan jatuh. Untuk sesaat, dunia tampak membeku. Pada saat yang mengerikan itu, Sunny memaksakan diri untuk tersenyum. Semua itu, dia datang ke Antartika, berbaris dengan Angkatan Darat Pertama melintasi bentangan dinginnya, selamat dari LO-49, berjuang kembali ke utara dengan kereta pengungsi. Minggu-minggu panjang pertempuran di Falcon Scott, untuk saat ini. Dia memandang Goliath dengan intensitas membunuh. "Kemarilah, bajingan!" Detik berikutnya, seolah menjawab panggilannya, raksasa itu melangkah maju. Budak Bayangan bab 1030 Jatuhnya Falcon Scott, 48. Begitu Goliath maju menahan, dan dinding bergetar di bawah Sunny sekali lagi, dia memanggil Sein. Di sisinya, Master Jet memapaki tembok pembatas benteng, menyangganya dengan 1 tangan dan siap untuk mendorong dirinya menjauh. Di tangannya yang lain, glaive ramping itu berkelok-kelok dari kepingan salju. Lautan makhluk mimpi buruk mengalir ke depan, menyusul raksasa yang terlontar. Gemuruh yang akrab dari senjata rel yang melepaskan badai salju, dan menara bergabung dengan mereka beberapa saat kemudian, menenggelamkan dunia dalam hiruk-pikuk yang menderu-deru. Sosok tinggi dan anggun yang mengenakan baju besi oniks melangkah ke dinding dari bayang-bayang. Seketika, kehadirannya yang menakutkan menyebar ke udara, membuat tentara berbalik dan menjulurkan leher mereka, menatap ksatria hitam yang mengancam dengan ketakutan. Mata Ruby Sein berkilat dengan api merah dingin. Seseorang berteriak, "Itu anjing kampung! Anjing kampung ada di sini! Terima kasih para dewa!" Panggilan mereka bergulir ke balik dinding. Dan para prajurit yang telah terguncang oleh wajah mengerikan dari Titan mengklaim mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Meskipun Sein dicirikan oleh bentuk besar MVP yang berkontribusi, pada saat itu, dia tampak jauh lebih besar daripada mesin yang ditingkatkan. "Tunjukkan batu jelek itu siapa yang bertanggung jawab, Mongrel." Adapun Sunny, tidak ada yang memperhatikannya. Ketenaran apapun yang dia peroleh di antara para pejuang Angkatan Darat Pertama tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alter egonya yang flamboyan. Lagi pula, tidak seperti dia, Mongrel adalah karakter yang misterius. Orang-orang bebas mengisi kekosongan hanya dengan menggunakan imajinasi mereka, dan hal-hal yang mereka hasilkan selalu jauh lebih fantastik daripada kebenaran. Ya, setidaknya versi kebenaran tentang Sunny yang dia bagikan kepada dunia. Kebenaran yang sebenarnya begitu aneh sehingga tidak ada yang mungkin akan mempercayainya. Tidak masalah. Melihat Goliath berjalan maju, Sunny memanggil memori yang sangat istimewa, yang telah dia ciptakan dengan susah payah. Hadiah balasannya untuk raksasa batu. Souvenir pengepungan. Tiba-tiba, lembing yang sangat panjang dan tajam muncul di tangan Sein. Panjangnya sekitar 3 meter, sangat berat, dan seluruhnya putih. Rasa kekuatan yang sangat besar, liar, dan merusak terpancar dari lembing putih, bahkan membuat Sunny sendiri merasa sedikit tidak nyaman. Tentu saja. Lembing itu adalah pena bulu iblis yang rusak yang telah dia kumpulkan dari gudang tentara sejak lama, benda yang Sunny habiskan di sebagian besar waktu luangnya di Falcon Scott untuk disihir.
Souvenir pengepungan sekarang menjadi memori transenden, dan sangat istimewa pada saat itu. Beberapa pecahan jiwa transenden, serta sungai esensi yang membentuk banyak rangkaian bayangan, telah masuk ke dalam ciptaannya. Kesulitan yang dihadapi Sunni hanyalah salah satu ruang lingkup. Dari semua pesona yang dia pelajari dan pukul 23.55 diciptakan kembali sebelumnya, yang itu adalah yang paling luas dan paling sulit. Namun, tidak ada alternatif, lembing panjang hanya memiliki dua pesona. Yang pertama adalah Death Dealer, yang disalin Sunni dari Morgan's Warbow. Memberikan yang satu itu ke jarum iblis itu sulit, tetapi juga agak mudah. Kesulitan yang dihadapi Sunni hanyalah salah satu ruang lingkup. Dari semua pesona yang telah dia pelajari dan ciptakan kembali sebelumnya, yang satu itu adalah yang paling luas dan paling sulit. Namun, tidak ada alternatif. Death Dealer adalah mantra target tunggal yang paling merusak di gudang senjatanya, jadi, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Itu juga sangat rakus dalam konsumsi esensinya. Tapi tidak cukup rakus, menurut Sunni. Disitulah pesona kedua yang dia berikan pada souvenir pengepungan masuk. Yang itu tidak memiliki nama karena itu ditemukan olehnya. Membuatnya tidak sulit secara teknis, tetapi mengharuskan Sunni untuk mempelajari sendiri aspek menenun yang sama sekali baru. Serta mencapai sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, tidak hanya menyalin, tetapi membongkar dan memodifikasi pesona yang ada. Pesona yang menjadi dasar adalah Unbroken dari Midnight Sun. Itu memungkinkan pengguna mengakses reservoir kekuatan yang sangat besar ketika berada di depan pintu kematian. Selama pengguna menolak untuk menyerah dan terus berjuang melawan rintangan yang luar biasa. Sunni tidak tertarik untuk menambah lembing dengan kekuatan tambahan, dia juga tidak tertarik untuk membuat batasan yang terkait dengan seberapa dekat seseorang dengan kematian atau karakter mereka. Yang dia minati adalah reservoir itu sendiri. Lagi pula, Death Dealer harus didukung oleh sesuatu. Jadi, Sunni telah menghabiskan banyak waktu yang sulit mempelajari tenunan Unbroken. Mencoba memahami cara kerjanya, elemen apa dari permadani benang halus yang bertanggung jawab atas bagian mana darinya, dan bagaimana mengisolasi efeknya. Ingin dicapai, bagaimana membuat reservoir kekuatan yang bisa memberi makan souvenir pengepungan dari dalam. Pada akhirnya, dengan bantuan tepat waktu dari Graceless Dust, dia berhasil dalam kedua usahanya. Lembing putih itu jauh lebih panjang dan lebih berat daripada anak panah. Sebenarnya, menyebutnya lembing agak menyesatkan, karena itu lebih mirip proyektil yang layak untuk mesin pengepungan. Namun demikian, itu memiliki kapasitas untuk memberikan kekuatan penghancur yang sama seperti panah yang dikirim terbang dengan bantuan Death Dealer, hanya dalam skala yang jauh lebih besar. Banyak tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai efek itu, tenaga yang jauh lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh siapapun di Falcon Scott sekaligus. Itulah sebabnya Sunni menyihir souvenir pengepungan untuk memiliki reservoir esensi independen, dan menyedot lautannya ke dalam lembing selama berhari-hari. Dia pada dasarnya telah menciptakan jenis memori yang sama sekali baru. Kenangan lemah biasanya memiliki pesona pasif yang didukung oleh esensi ambien yang digunakan untuk mewujudkan memori. Kenangan yang kuat biasanya memiliki pesona aktif yang mengharuskan pengguna untuk memanipulasi dan menghabiskan esensi mereka sendiri untuk menggunakannya. Souvenir pengepungan, sementara itu, memiliki pesona yang mengerikan yang memberi makan langsung pada esensi lembing itu sendiri. Hasil kerja kerasnya adalah memori yang sangat kuat.
Faktanya, itu sangat kuat sehingga hanya bahan halus yang dipanen dari makhluk rusak yang dapat menahan pesona yang mengerikan. Apapun yang kurang akan hancur di bawah tekanan. Meski begitu, souvenir pengepungan pasti akan menjadi memori sekali pakai. Pena bulu iblis yang rusak tidak akan selamat dari pelepasan kekuatan penghancurnya sendiri. Namun, ada satu rintangan terakhir yang harus diatasi untuk memanfaatkannya. Tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Bahkan Sunni sendiri tidak cukup kuat untuk memanfaatkan ciptaannya dengan cara yang diinginkan. Itulah mengapa dia membutuhkan orang suci untuk berevolusi, dia membutuhkan makhluk transenden untuk memunculkan potensi souvenir pengepungan. Dan sekarang, dia punya satu.